Ini Kejurnas Kickboxing Indonesia nih. Kelihatan nggak? Juara 2. Ini tahun 2019. Iya, semua ini 2019. Saya kumpulkan Ini semua 2019. Iya, Ini apa nih? IBA MMA, Apa ini? Ya kejuaraan atau apa? kejuaraan nasional. Oke. Masuk boy. Oke, selamat berjumpa kembali di acara podcast Kaltara Podcast ya. Edisi wallahu alam. Nggak aku hitung lagi sudah. 14 kayaknya. Kayaknya 14 ya. Kali ini kita kedatangan teman juga, tamu ya. Mungkin banyak yang nggak tahu ya tentang beliau ini, karena kita kali ini bakal membicarakan sesuatu yang bisa dibilang agak jarang dibahas di Kaltara ini, tentang mixed martial art atau bela diri campuran, MMA kita nyebutnya. Oke, bersama kita sudah ada rekan Wahyu ya, Wahyu apa? Wahyu Ramadansyah. Wahyu Ramadansyah. Oke, bisa perkenalkan diri dulu sebelumnya? Oke, bisa Mas. Nama saya Wahyu Ramadansyah. Oke. Gitu aja. Jadi Mas Wahyu ini merupakan salah satu atlet Kaltara ya. Atlet Kaltara di bidang mixed martial art atau MMA. Banyak ya sebenarnya kau nih ya. Banyak. Dari kickboxing, boxing, MMA. Nah, kickboxing, boxing dan MMA. Iya. Ini buat yang mungkin ada yang nggak tahu nih, ya. Kalau boxing kan sudah tahu ya, tinju ya. Kalau kayaknya itu bidang bela diri yang paling terkenal mungkin karena sudah sejak dulu. Tapi kalau kickboxing tuh kayak mana? Hampir sama dengan boxing, cuma ditambah dengan kaki. Jadi tinju ditambah dengan kaki. Iya, dengan tendangan. Nah, kalau MMA tuh gimana? Kalau MMA nih semua cabur olahraga bela diri bisa masuk di situ. Jadi kalau MMA itu cenderung dia bisa, mungkin ada kunciannya kali ya mungkin ya. Ya betul, kuncian, bantingan, tendangan semua jadi satu, kan mix, campuran. Nah, gini, Mas Wahyu ini kan, ini bukan cuma atlet ya, beliau juga, Mas Wahyu ini juga sudah berprestasi. Kalau nggak salah tahun tadi sempat juara apa kemarin, bisa dijelasin nggak? Juara 2, itu di Solo kemarin. Itu di tarung Acara bebas. apa? Acara apa? Tarung bebas. Ini banyak ya Mas Wahyu, ini banyak yang nggak tahu juga nih, makanya kita undang ke sini. Salah satu faktor kenapa kita ngundang Mas Wahyu ya, karena beliau ini banyak yang nggak tahu bidang ini, padahal sudah berprestasi. Coba kita list saja satu-satu. Yang bidang apa dulu nih? Dari yang apa? Kickboxing dulu kayaknya. Kickboxing dulu. Kickboxing saya juara 2 nasional. Juara 2 nasional. Iya betul. Untuk se-Indonesia. enggak, maksudnya untuk kelas kick light. kelas kick light itu Iya, kickboxing. Kickboxing betul. Itu amatir ya. Amatir. Amatir kelas kick light ya. Nanti kita bahas itu ya. Lalu apa lagi? Asta, Kejurnas Asta. Asta, tarung bebas. Asta Kejurnas Tarung Bebas. Iya. Asosiasi Seni Tarung Tradisi. Seni tarung tradisi. Iya betul. Itu sempat juara juga atau Juara pernah 2. juara 2 juga. Terus ini IBA MMA, Kejurnas IBA MMA juara 3. Juara 3 IBA MMA. Nasional juga. Nasional juga. Nah, kan ini banyak yang nggak tahu nih kita nih, jujur aja. Sedangkan ini tiga-tiganya ini agak ini semua sama, tarung bebas mix MMA semua. Ya hampir sama. Hampir sama. Hampir sama menurut saya. Menurut saya hampir sama karena yang saya pakai teknik itu juga sama dengan teknik kickboxing. Karena saya seorang kickboxer. Saya main di MMA saya pakai teknik kickboxer. Cuma ditambah dengan kuncian sedikit lah. Oke. Nah, ini basicnya Wahyu nih gimana? Basicnya awal belajar tuh sejak kapan dan apa yang dipelajari pertama dulu? Yang saya pelajari pertama itu tinju, boxing. Ini sejak kapan nih? Dari sekolah. Kapan tuh? SD apa? Dari SMP. Di mana? Di mana tuh? SMP, SMA. Di mana tuh? Saya di Bontang. Oh, di Bontang. Oh ya. Ini sebelum
Ada yang nanya ya, nih Mas Wahyu ini juga merupakan salah satu anggota Anggota Brimob ya. Iya. Anggota Brimob yang ada di Kaltara ya. Brimob apa itu? Brimob Kaltara. Brimob Kaltara. Kompi 1 pelopor. Kompi 1 pelopor. Jadi tugas sehari-harinya di Brimob ya, Brimob ya, Kompi 1 pelopor. Tapi kembali lagi yang tadi. Sejak SD apa? SMP sudah mulai belajar boxing, lalu pencak silat, pokoknya segala macam bela diri saya ikutin semua, dari tarung derajat, yang mana peluang bisa masuk di situ saya masuk di situ pokoknya. Jadi belajar semua awalnya? Saya belajar semua. Lalu setelah belajar semua, saya SMA mulai aktif sedikit-sedikit kayak IPSI. Jadi pas sudah lulus SMA, saya kuliah sebentar sampai 2 semester aja. Ada pendaftaran Polri, jadi saya daftar pakai jalur prestasi. Alhamdulillah masuk sampai sekarang. Jalur prestasi ya? Iya. Itu dari bela diri juga prestasinya? Prestasinya dari bela diri. Jadi memang anak bela diri sejati ya dari dulu sudah ya? Oke, jadi belajar mulai dari boxing, silat, campur-campur semua. Lalu mulai diterima kebetulan ada pendaftaran polisi. Iya. Mendaftar jadi polisi diterima. Tapi tetap meneruskan hobi ini ya. Iya betul. Jadi sambil terus belajar ya. Sekarang ada 2 profesi. Yang satunya jadi anggota Polri, yang satunya atlet. Tapi kita atur bagaimana baiknya biar berjalan beriringan bersama gitu. Jadi saat ini atlet bela diri pada dasarnya. Iya betul. Ini cenderung kalau secara pribadi lebih suka nyebut atlet apa nih? Boxing. Tinju. Kalau lebih suka tinjunya ya. Ya. Tapi tetap kickboxing juga ya. Iya, saya seorang kickboxer. Nah, ini kadang-kadang banyak yang bingung kan. Termasuk juga belajar segala macam mulai dari Muay Thai kan, kalau MMA kan gitu kan. Iya, betul. Kita belajar semua kan. Betul. Dari kickboxing, dari boxingnya, gulatnya juga mungkin ya. Betul. Nah, jadi kalau aku nih kenalnya Mas Wahyu nih karena beliau ini juga saat ini membuka kelas ya. Iya, kita buka komunitas kickboxing fun. Nah, itu dia. Kenapa membuka itu? Saya mau perkenalkan kickboxing di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan. Bahwa ini bela diri asik, santai, tapi terarah, terus teknik dapat semua. Ya itu. Tujuannya itu ya? Tujuannya itu, memperkenalkan biar kita lebih sehat lagi. Kan ini kan provinsi baru, mulai rame, pasti adalah kejahatan gitu apa segala macam. Jadi kita harus siap dari segi apapun itulah. Kita harus siap pokoknya. Jadi pesertanya banyak kah sudah, Boy? Ya? Pesertanya banyak kah? Ya lumayan lah. Teman-teman yang gabung di kickboxing fun udah lumayan. Kickboxing fun. Iya. Ini gimana nih? Per minggu atau gimana? Per minggu. Per minggu. Tergantung ada jadwal. Saya biasanya nggak bisa banyak-banyak, minimal 5 orang sehari gitu. Minimal apa maksimal nih? Maksimalnya lah. Maksimal. Jadi maksimal 5 orang. Saat ini sudah lumayan ya? Ada 10 lebih, mau 15-an. Oke. Jadi lumayan perkembangannya bagus ya? Iya, cepat. Perkembangannya sangat cepat. Baru sekitar mau 3 bulan sudah banyak yang WA mau join gitu. Oke, nah ini juga sedikit. Kita bicara masalah MMA sedikit nih, dunia MMA secara garis besar. Kita nih ada atlet profesional nggak kita nih kalau MMA? Ada. Ada. Siapa? Itu pelatih saya juga dia. Oh, pelatih juga, pelatih tinju saya. Siapa namanya? Rizky Albert. Rizky Albert. Dari mana tuh? Dari Tarakan. Beliau nih bertarung di mana? Di One Pride TV One. One Pride ya, TV One. Jadi dia nih memang pro sudah ya? Iya, udah pro. Oke. Jadi kalau pro-nya sudah ada 1 petarung Kaltara di One Pride ya. Kalau amatirnya gimana, Boy? Amatir ini baru saya yang ikut di amatir karena baru dibuka cabur itu 2019 kemarin. Cabur baru di KONI. Oh, di baru ya? Iya, cabur baru. Jadi kalau untuk amatir baru, makanya kemarin tuh apa? Ikut pertandingan itu gimana? Kejurnas diundang, open turnamen. Jadi siapa yang ngadakan tuh kemarin? Yang adakan IBA MMA pusat. Oke. Ini sebelum kita IBA ini apa? Indonesia Bela Diri Amatir Mixed Martial Art.
IBA MMA. Iya betul. Jadi ini semacam organisasinya ya? Iya, organisasi di bawah naungan KONI. Oh, jadi semacam organisasi MMA namanya IBA. Ya, betul. Indonesia Bela Diri Amatir Mixed Martial Art. Iya betul. Jadi mereka mengadakan kejurnas, ikut diundang kemarin Kaltara ya. Iya betul. Kebetulan Mas Wahyu yang mewakili. Iya, Kaltara. Berapa orang kemarin? 2 orang. 2 orang ya? Iya betul. Siapa lagi satunya? Kandau. Iya. Ha. Nah, teman juga teman juga di polisi ya? Iya, di polisi. Di Polda Kaltara ya? Di Polda Kaltara, betul. Nah, kemarin itu juara 2. Betul, benar. Juara 2 Mas Wahyu, juara 2. Ya. Selain Mas Wahyu siapa lagi? Selain Mas Wahyu, Mas Kandau ada lagi nggak yang? Itu aja. Baru 2 orang ini? Ada 1 orang, cuma itu dia asli Jakarta, dia membawa nama Kaltara, ikut sama tim kami, tim Kaltara. Dia ikut join. Oh, ikut join. Karena kita cari prestasi kemarin di Kaltara, minimal harus 5 orang, jadi kita nggak ada atlet. Jadi 3 orang, ada temen dari Jakarta, dia mau join. Jadi dia masuk di Kaltara, akhirnya dapat juara 2 juga di kelas 48 kilo. Oh, dia mewakili Kaltara ya, meskipun dia orang Jakarta ya. Betul. Ya, atlet cabutan sih, cuma kan memang nggak ada ya yang atlet kita yang saat ini. Belum ada. Banyak yang berminat, cuma belum ada. Mungkin cuma hobi kali ya. Hobi ya. Tapi kalau misalnya mau, mungkin bagus ya kalau ada yang kepingin ya. Ya, makanya itu kita sering latihan biar kita lirik. Oh, ini ada potensi sebagai atlet. Nanti kita latih khusus pokoknya untuk jadi seorang atlet. Target kita nanti ini di IBA MMA itu untuk PON eksebisi. Minimal Kaltara harus bisa ngirimkan atlet minimal 10 orang lah. Amin. Itu tadi IBA MMA. Ya betul. Ini kan ada aliran lain juga, Muay Thai ya? Muay Thai sekedar pengenalan aja saya di Kaltara ini. Enggak, maksudnya kalau di Kaltara ini kan kita bicara MMA ini kan banyak ya, ada kickboxing, MMA dan Muay Thai. Kalau Muay Thai gimana perkembangannya? Muay Thai itu biasanya saya campurkan ke kickboxing, saya mixkan. Jadi mengenal Muay Thai, mengenal kickboxing juga. Cuman kata tadi sempat bilang Muay Thai ada sempat dapat medali juga ya? Oh iya betul, PON kemarin yang PON lalu masih itu ya sama Rizky Albert eksebisi ya. Itu dapat emas di bawah pelatihnya itu Rizky Albert juga. Oh, Mas Rizky Albert itu juga yang melatihnya. Jadi kita satu tim, head coachnya itu Rizky Albert, bawa atlet dari Tarakan, akhirnya dapat emas untuk cabur Muay Thai eksebisi kemarin tuh. Jadi potensi ini masih lumayan besar ya? Lumayan. Sebenarnya waktu kita masih gabung dengan Kalimantan Timur, atlet dari Tarakan itu, dulu namanya Tarakan, itu paling ditakutin di Kalimantan Timur. Kalau ke Jurprov, ada nama lah pokoknya. Berhubung sekarang ini kurang jalan, jadi atlet dari Kaltara tuh banyak yang pindah ke Jakarta, ada yang ke Bandung, pokoknya sampai ke Papua, cari peluang di sana. Karena ya begitulah. Apa nih? Begitulah ini apa? Maksudnya kurang diperhatikan atau memang perkembangannya kurang menggembirakan? Kurang diperhatikan dan kurang menggembirakan. Nah, ini dia nih masalah. Ini masalah klasik sebenarnya ya. Ya, betul. Dunia olahraga kita nih. Padahal secara medali sudah ada ya. Sangat banyak kalau medali. Saya bawa medalinya malah di tas. Saya bawa kemarin mau ketemu pejabat utama di Kalimantan Utara kan, mau saya lihatkan. Kebetulan saya belum kasih keluar dari dalam ransel, masih ada di tas saya sih. Medali yang kejuaraan kemarin. Kejuaraan kemarin. Yang dapat juara 2 itu. Iya, saya bawa banyak nih. Kalau banyak? Iya, banyak. Apa aja nih? Ada, coba lihat kan. Kok nggak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu nih. Ini berat. Ini medalinya. Oke, coba sorry ya. Ini kita bacain satu-satu ya. Ini apa nih? Ini silat ya, pencak dor. Ini ASTA, Asosiasi Tarung Tradisi, sejenis tarung bebas. Kejuaraan seni tarung tradisi, tingkat nasional. Tingkat nasional. Perak. Di Solo kemarin. Di Solo nih ya.
Ini Kejurnas Kickboxing Indonesia nih. Kelihatan nggak? Juara 2. Ini tahun 2019. Iya, semua ini 2019. Saya kumpulkan ini semua 2019. Iya, Ini apa nih? Kiba MMA. Apa ini? Ya kejuaraan atau apa? Kejuaraan nasional. Apa nih? Juara 3 perunggu. Juara 3 IBA MMA. Jurnas. Nah. Ini eksebisi aja. Eksebisi. Ini Asta. Ini Asta juga. Iya. Nasional juga. Artinya kau ini lumayan berprestasi, boy. Berprestasi. Kok tidak ada yang unik ya? Mungkin memang kan olahraganya mungkin kurang anu kali ya. Mohon maaf ya. Iya, di sini belum untuk bela diri kurang ya memang di ya. sini agak kurang. Orang lebih kenal ke karate, kempo. Pas kita udah buka komunitas kickboxing fun itu ya lumayan banyak mobil yang berhenti, motor itu ngeliatin kita latihan karena lebih asik lah. Kalau udah patching pad itu banyak yang lirik pasti. Besok ada yang nanya, "Gimana latihannya, bisa join nggak?" Sebenarnya banyak yang berminat di situ. Cuma masih malu-malu gitu. Ya, malu-malu kucing mungkin. Gini loh, maksudnya gini. Ini kan bukan pelatih abal-abal, ini qualified benar ini sudah seharusnya. Agak kok ya. Tolong lah ya kalau buat yang anu ya mungkin harusnya lebih diperhatikan lagi lah, apalagi nanti kalau misalnya ya kejuaraan MMA ini kan ada rencana nih. Iya, MMA mau dimasukkan ke PON kan? Iya, Kalau seandainya nih saat ini kita MMA sudah dapat juara loh ini, kalau dikembangkan betul-betul bisa emas nih nanti kalau. Iya, ini kan bulan 3 ini ada Kejurprov khusus Kalimantan Utara. Nanti kita buka open turnamen. Siapa aja boleh ikut di situ. Nanti kita saring yang untuk misalnya dia dapat juara 1 atau 2, dia berhak untuk ikut PON ini, eksebisi. Kalau dia nggak dapat juara, minimal juara 1-2, itu bisa kita berangkatkan untuk eksebisi PON. Bulan 3 insya Allah ya. Insya Allah bulan 3 ada Kejurprov di Kalimantan Utara ini. Semua boleh ikut, semua cabur bela diri di Kaltara boleh ikut. Itu apa? Kickboxing ya? MMA. MMA. Iya, betul. Oke, jadi kan ada rencana nih. Ini kalau yang aku baca-baca ya. Yang aku baca-baca, kan MMA ini kan mau dimasukkan ke PON rencananya. Makanya iya, betul. Sementara awal-awal ini masih eksebisi dulu. Betul. Muay Thai, MMA, ya kan? Sementara masih eksebisi dulu. Tapi berdasarkan sudah beberapa yang tahun PON yang lalu, iya, ini berpotensi, boy. Potensi sekali Kalimantan Utara. Hah? Sangat potensi. Cuma kurang diperhatiin aja. Jadi banyak atletnya yang lari. Mungkin kalau saya bukan anggota Polri, mungkin saya udah lari ke Jakarta. Saya udah ikut Jakarta mungkin. Nah, itu ya. Bersyukurlah bahwa ini masih anggota Polri ya. Jadi betul. Di sini ya. Iya, jadi menetap di Kalimantan Utara. Kalau bukan anggota Polri, saya udah. Maksudnya sudah punya penghasilan dari Polri kan? Karena kalau misalnya yang betul-betul nggak ada penghasilan, lari semua ini kayaknya. Karena di Jakarta itu banyak trainer, camp-camp Muay Thai, kickboxing, boxing. Jadi kita bisa jadi asisten di sana, melatih. Itu penghasilannya lebih besar sebenarnya daripada di Kaltara sebagai pelatih di Kalimantan Utara gitu. Susah sih kalau cuman mengandalkan pelatih ya kayaknya. Iya, kasihan pelatihnya nggak diperhatiin. Oke. Nah ini kita bicara yang ke baru tahun tadi nih, juara 2 dari Perak. Iya, betul. Yang kejurnas MMA. Kickboxing. Iya. Ini atas undangan atau gimana sistemnya kemarin itu? Perwakilan Kalimantan Utara. Perwakilan Kalimantan Utara. Iya, dokumentasinya pun masih kita simpan karena untuk arsip kita kemarin untuk kickboxing dari Kalimantan Utara. Nah, tadi dijelasin sedikit, tadi kick like. Ini kan mungkin banyak yang nggak tahu nih. Ini ada berapa kategori sih sebenarnya? Kalau kickboxing itu ada banyak kategori. Ada musical form, itu sejenis atraksi kita. Pakai musik atraksi, semacam kata atau ya, betul. Seni anu gitu ya? Ya, jenis itu. Kata ya kayak kalau di karate kata ya. Kayak kalau di taekwondo ini apa tuh? Yang bergu gitu nah. Ya seninya lah ibaratnya. Ya, seni seperti itu. Oke, lalu? Terus ada full body contact. Itu celana kita celana panjang, kayak celana karate, cuma pakai sarung tinju, tetap dengan sarung tinju. Kan kickboxing. Terus ada ini K1 tuh seperti Muay Thai dia.
udah hampir sama dengan Muay Thai, cuma dia lebih full kontak, sangat ekstrim lah dibilang kalau K1. Oke, lalu ada kategori apa lagi? Tatami. Ya, itu pakai matras, itu sejenis juga full kontak juga, cuma yang tadi sebelumnya pakai ring ya atau pakai gimana? ring. Yang ini cuman pakai matras saja. Oke, Terus, lalu kick leg. nah ini yang juara kan? Ya, kick leg. Itu Kick apa leg bedanya? ini kita sejenis mencari poin, sama full kontak juga, cuma kita lebih banyak poin, kita ngincar poin. Kita harus masuk pukulan, masuk tendangan, jadi nggak sia-sia keluar tendangan kita. Jadi kita lebih arahkan pukulan kita ke lawan untuk kena lah targetnya. Kalau nggak kena kan biasanya pukulan kenceng tapi nggak kena, sama aja kosong. Terus juga kena, cuma dia defense, jadi nggak masuk hitungannya. Dia defense, dia bertahan, kita hajar dia lagi bertahan nggak, jadi nggak masuk, hitungan poinnya nggak masuk. Jadi kita cari peluang benar-benar di mana dia lengah, di situ kita pukul, kita bisa masukkan pukulan, kita bisa tendang dia sampai ya. Cuma di kick leg kita nggak boleh meng-KO-kan lawan. Oh nggak boleh ya? Kalau yang lain boleh? Kalau K1 dengan full body kontak ini, yang celana panjang itu kita bisa cari KO itu, bener bisa. Kalau kebetulan KO? Iya, kebetulan KO nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Kalau kick leg ini kita nggak bisa KO kan benar-benar, jadi power kita agak dikurangi sedikit. Karena tujuannya cari poin ya? Cari poin, benar. Oh, jadi itu bedanya ya? Iya, betul. Nah, kalau yang ini, tadi kan itu kickboxing. Itu ada kelas-kelasnya lagi, maksudnya berat atau gimana gitu? Kalau Ada, pasti ada. Ada juga? Ada, kelas paling tinggi itu kelas 80-an. Yang kemarin juara itu kelas berapa? 70-an lah. Nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah. Menengah lah ya? Kalau di tinju itu menengah kali ya? Betul. Kalau tinju saya malah main di 66 kilo. Hah? 66 kilo. Oh iya, kamu juga tinju juga ya? Iya betul, saya tinju pro. Nah, ini juga nih, kita bicara juga. Mas Wahyu ini juga petinju, sudah beralih rencana mau ke tinju pro ya? Ya udah masuk di manajemen Chris John Indonesia. Nah, ini tadi kan kita sempat ngomong. Itu tahun depan insya Allah katanya mau masuk tinju pro, bertanding di mana? Tadi Di itu? Jakarta, di Metro TV. Acara apa? Boxing Championship. Jadi itu yang siapa yang bikin? Promotornya Chris John. Nah, jadi gini, Mas Wahyu ini insya Allah tahun depan ya, ini bakal bertanding di acara Boxing Championship. Iya. Sebuah acara yang dipromotori oleh Chris John, ya. Tinju ya? Iya, tinju profesional. Tinju pro ya? Persiapan gimana nih? Persiapan sih belum. Sebenarnya kemarin udah persiapan. Harusnya main bulan 3 kemarin, bulan Maret. Cuma karena wabah ini kan, pandemi ini, jadi diundur ke bulan 1 atau enggak bulan 2. Itu aja. Nanti persiapannya mungkin habis pilkada ini saya udah fokus persiapan lagi untuk nurunin berat badan. Karena sudah over. Ini tanding di kelas 66 ya? Iya, 66. Jadi banyak petinju pro kita nih di Kaltara Tinju nih. pro itu Ini kita bicara ke tinju lagi nih ya. di sini Kita beralih sedikit. di sini ada senior kita, sangat senior sekali. Itu sebagai pelatih juga Om Hengki Tobias. Siapa sih yang nggak kenal Om Hengki Tobias? Itu juara di Indonesia lah, udah nggak asing namanya. Beliau sekarang ada di Kalimantan Utara. Terus yang kedua itu petinju kita itu Rizky Albert juga. Itu petinju pro. Beliau tuh petinju juga. Ya, dia udah ngerebut sabuk juga. Sabuk emas dari Kapolres Tarakan dia udah rebut juga. Cuma sekarang beralih ke MMA dia. Terus yang generasi selanjutnya saya yang main di meneruskan mereka untuk lanjut ke tinju profesional. Mewakili Kalimantan Utara. Jadi nanti mohon dukungannya ya buat yang nonton ini ya nanti. Iya. Kalau misalnya acara itu terselenggara, Iya. insya Allah di Metro TV Iya, live itu. live ya, nanti buat masyarakat Kaltara bisa dukung, semoga petinju kita ini bisa mengharumkan nama Kaltara itu loh. Betul sekali. Karena sudah lama juga nih kita petinju kita nggak ada nih kayaknya. Iya, sudah lama benar. Hah? Itu pun MMA cuma satu yang sering masuk TV, Rizky. Jarang sekali yang masuk. Jadi kalau untuk MMA yang pro saat ini Rizky Albert. Mas Rizky Albert. Iya. Kalau untuk tinju saat ini Kosong. Kosong. Baru saya ini yang main di tinju. bahwa rencananya Mas Wahyu ini yang mau masuk ke dunia pro. Iya, kalau kontrak sudah tekan kontrak, jadi tinggal main aja udah. Timbang badan kemarin udah, cuma diundur lagi, pasti timbang lagi. Nanti juga dari pihak
mereka datang ke sini untuk yang ngelihat ini pasar atau gimana? ya, semualah dari wisata semua dia. Jadi kita sejenis show main tinju di tempat wisata gitu. Ini masih saya bingung kemana tujuan saya ini besok nanti nih pas syuting profil. Oh, syuting profil. Ya benar, itu tujuannya kemana, saya masih bingung nih tempatnya di mana, masih belum ada pandangan. Ini mau tempat yang susah kah, mau tempat yang gampang? Yang jangan terlalu susah jangan terlalu susah Mas. Di mana ya? Kalau susah nanti masuk di hutan-hutan air terjun. Nah itu dia masalahnya. Kita ini kan jeleknya, bukan jeleknya maksudnya. Tempat wisata kita ini kan kebanyakan jauh-jauh ya. Iya betul. Palingan yang paling dekat sih yang gampang diakses. Palingan kalau saran aja sih hutan mangrove Tarakan mungkin. Iya, tapi kita kan bawa nama Bulungan nih. Oh bawa nama Bulungan. Harga diri Kabupaten Bulungan pokoknya kita bawa ke sana nanti. Ke kilo 16 saja. Kalau enggak di Tugu Cinta Damai lah. Ya kan simbol kita nih. Ya bisa dua itu sih. Kalau yang paling gampang diakses sih Tugu Cinta Damai sih. Iya benar. Atau kalau mau agak jauh sedikit ya ke kilo 16 kan 16, yang betul. pemandian itu. Kan di bawah situ syuting. Iya dekat sungai-sungai itu kan, di bawah Sungai-sungai itu. yang dangkal itu. ya begitulah. Oke. Ini kedepannya nih, maksudnya kalau pencapaian di dunia bela diri ini yang belum tercapai apalagi nih? Ini yang saya kejar, bagaimana saya besok harus bermain bagus untuk dapat peringkat di tinju profesional. Itu aja target saya. Target terdekat itu ya? Iya. Kalau bidang MMA gimana nih? MMA nanti saya harus bisa dapat medali lah nanti pas PON nanti. Itu aja target saya. Yang eksebisi PON nanti Iya. ya? Sebagai contoh adik-adik saya, junior-junior saya ini biar bisa di atas saya lah pokoknya. Saya mau contohkan sama mereka bahwa kita ini bisa, Kaltara ini bisa. Dengan keterbatasan kita pasti bisa juga untuk maju pokoknya. Tapi gini ya, sebenarnya ini bisa dijadikan secara tidak langsung ya, bisa dijadikan pencaharian juga. Contoh gini, ini orang mungkin banyak yang nggak sadar ya. Iya benar. Kau aja masuk Polri ini kan dari jalur ini kan? Iya betul. Sebenarnya. Iya benar. Jadi kalau seandainya memang mungkin ya, kita nggak tahu ke depannya ya. Iya. Siapa tahu ada yang anak-anak muda ya yang kepingin bidang ini. Ya kalau ada rezeki mungkin bisa dimasukkan jalur prestasi ya. Iya benar. Kalau dia ada itu Memang ada piagam apa iya, segala macam itu nanti pas bisa loh sebenarnya anak sini kalau memang merasa mungkin tidak agak susah bersaing di jalur normal. Iya. Ada loh jalur prestasi sebenarnya Iya. olahraga. Benar. Apalagi Ini bukti. ini kan ke depan ini Kita nggak tahu ke depannya ya. Kita nggak tahu ke depannya. sudah Cuma, ada cuma informasi. biasanya ada kan. Informasi ini ada penerimaan polisi, jalur prestasi, ada yang masalah otak itulah, kayak kimia, olimpiade sains itu bisa. Terus ada yang kedua olimpiade ini di bidang olahraga kayak kejurnas, kejurprop, PON, kejuaraan internasional. Ini tahun depan nih. Pendaftaran Polri tahun depan ini udah ada yang jalur prestasi. Makanya itu kan banyak yang takut juga kan kadang-kadang kita nih anak-anaknya takut kalau seandainya di bidang ini ya. Iya. Takutnya nanti nggak bisa, ya mohon maaf, nggak bisa hidup atau apa gitu kan. Iya benar. Tapi sebenarnya ini peluang loh sebenarnya bagi anak-anak muda Kaltara ya. Sangat peluang nih. Kalau memang kalian berprestasi di bidang ini, ya, berprestasi di bidang ini, bisa saja itu membuka pintu untuk mendapatkan pekerjaan yang real, yang betulan gitu lah. Iya. Contohnya Mas Wahyu ini kan basicnya bela diri, masuknya sebagai diterima sebagai anggota Polri jalur prestasi. Iya benar. Oke nih, kalau harapan kedepannya gimana nih untuk dunia MMA secara keseluruhan nih di Kaltara nih? Harapan saya ini banyak yang join, banyak yang bergabung, adik-adik pelajar khususnya, untuk bisa harumkan nama Kalimantan Utara. Pokoknya itu aja. Saya sama teman-teman, sama pengurus berusaha terus untuk cari bibit-bibit yang potensi. Pokoknya kita mulai gerak dari sekarang. Udah mulai jalan coba MMA di Kalimantan Utara. Intinya ya, harapannya pokoknya akan lebih banyak lagi generasi muda Ya betul. yang bergabung di bidang MMA ini, berkecimpung nanti sebagai penggiat MMA. Nah, lalu juga mungkin
dengan adanya banyak nanti mungkin berharap mungkin perhatian Iya, dari pemerintah juga kan. Kalau Bulungan jujur aja boy, kami agak kesulitan juga saat ini. Duit kami cekak, kalau bilang singkip betul bahasa Banjar. Dana kami. Itu jujur aja salah satu penghambat juga kita nih. Ya makanya itu saya lari ke profesional. Kalau profesional kan jelas. Itu dia dibiayai, masalahnya. ya. Jujur Jadi aja kalau kita udah matang di amatir, kita naik tingkat ke profesional. Karena di profesional kita dibayar semuanya. Dari hotelnya, tiket pesawat, itu semua dibayar. Terus ya itu sering masuk TV. Oke ya, sukses ya Mas Wahyu. Kita sudah ngobrol sekitar setengah jam. Jadi semoga sukses tahun depan. Agendanya ada mengikuti boxing championship, boxing championship yang nanti di Metro TV yang dipromotori oleh Chris John. Lalu juga ada agenda berikutnya juga eksebisi PON ya. Iya, benar, 2021. Bidang kickboxing. Ini PON kapan kita nih? 2021. Kan diundur kan? Harusnya tahun ini. Diundur ke tahun depan. Di Ya, Papua kalau nggak salah. semoga tetap ya Iya, jadwalnya. semoga Semoga jadwal tetap. Jadi padat ya tahun depannya. Ada 2 kegiatan besar ini ya. padat pokoknya. Belum lagi kerjaan asli. Semoga tidak mengganggu dan semoga bisa berjalan beriringan. Kalau aku sih mengharapkan cabang ini bakal maju ya. Amin. Sejajar dengan olahraga-olahraga lain yang sudah duluan eksis di Kaltara ya. Ayolah, gabung lah gitu nah. Iya, join. Ini di mana latihannya boy? Kamu Kita kalian? sering latihan di lapangan Agatis. Kita juga itu sering latihan kickboxing di sana. Nah, Jadi bagi yang pingin tanya-tanya ya, iya. bagi yang pingin info lah ya, Iya. ya pingin tahu gitu kan, Nah, siapa tahu ada yang kepingin gitu kan, kepengen ikut datang aja ke lapangan Agatis. ada jadwalnya nggak boy? Pokoknya nanti masuk di grup pasti tahu jadwalnya. Ada grupnya nggak? Ada grupnya. Grup itu apa nih? Facebook kah atau WA kah? apa? WA juga ada. Ada yang umum aja tuh, Facebook ya. Kalau Facebook belum ada. Jadi apa nih? Grup WhatsApp aja ini. Kalau IBA MMA kan di bawah ini KONI, jadi kita nggak bisa buat grup di situ. Pokoknya gini aja lah. Pokoknya kalau kalian melihat ada di lapangan Agatis malam-malam, Malam-malam, sore-sore. sore atau malam ya, lagi nendang-nendang sesuatu, Kalau ada yang tanya aja gitu lah. Kalau ada yang malu, chat pribadi bisa private ke rumah. Nanti saya ke rumah, benar bisa. Kalau yang berminat ya. Ya. Jadi semoga kembali lagi semoga sukses ya. Terima kasih sudah main-main ke studio ini. Asal ya. Saya yang terima kasih banyak nih sudah diundang sini. Sayang loh, sumpah. Aku melihat berprestasi cuma orang banyak nggak tahu, sumpah. Iya, benar. Ya kan, banyak yang nggak tahu dan ini menjanjikan sebenarnya. Ya benar menjanjikan. Ini sih yang termasuk olahraga yang lumayan saat ini untuk pro-nya juga lumayan bagus gitu. Ya pro-nya juga di Indonesia lebih dihargain lah kalau pro. Iya kan? Dari segi apa semua ditanggung pokoknya aman. Ini sudah pengalaman nih boxing championship nanti. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Iya. Selamat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.